Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi kawan-kawan. Selamat berakhir pekan. Semoga keluarga semua sehat, bahagia, anak-anak sehat, lincah, bahagia. Kita akan lihatnya yang mungkin punya anak kecil itu berlarian itu lihatnya akan menyenangkan gitu ya. Ya, di sela waktu weekend teman-teman sekalian, saya ingin berkomentar tentang sikap Polri akhir-akhir ini gitu ya, terutama berkaitan dengan gagalnya penyelenggaraan seminar di UIN Wali Songo Semarang. Bagaimanapun ini adalah invasi wilayah ya, bukan wilayahnya Polri untuk menggagalkan, mencegah seminar ilmiah. Presiden buruk ke depan itu. Jadi Jenderal Listio adalah satu-satunya Kapolri yang menghentikan seminar ilmiah. Dan konsekuensinya ya Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya presiden pasca reformasi yang menghentikan seminar ilmiah di kampus. Itu akan dicatat sejarah seperti itu. Kalau sampai pelantikan presiden tidak ada koreksi. Kalau koreksinya dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya Presiden Prabowo yang akan mendapat apresiasi sebagai presiden yang demokratis itu. Bagaimanapun demokrasi itu butuh tiang penyangga. Penyangganya adalah pers yang bebas dan lingkungan akademik yang bebas itu. Karena dengan lingkungan akademis yang bebas itu akan akan memasok input yang objektif kepada pemerintah, baik itu masukan yang sifatnya membangun maupun kritik yang juga membangun. Dalam hal ini Polri sudah melanggar otonomi kampus. Kalau alasannya akan ada gesekan, sampai hari ini saya tidak melihat metriknya apa gitu ya. Apalagi yang dibatalkan cuma di Semarang. Artinya perusuhnya ada di Semarang. Di Jakarta aman-aman aja. Padahal demo itu lebih sering di Jakarta. Jadi kalau ngamanin demo sanggup selama ini, tapi ngamankan seminar malah nggak sanggup. Polri yang dibiayai pajak rakyat ternyata sanggup mengamankan demo seperti 212 dulu yang jutaan orang. Seminar yang paling yang minat tuh kan akademisi aja itu. Kenapa nggak sanggup gitu ya. Dan ini saran saya ke Polri ya, sebagai tanggung jawab. Kecuali kalau nggak mau bertanggung jawab lain cerita. Polri lah yang mengambil alih seminar itu. Secara akademik bisa. Kenapa? Polri punya lembaga akademik. Ada dua. Akademi Kepolisian, posisinya di Semarang juga, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. PTIK bahkan bisa mengcover semua aspek akademik dari diskursus nasab ini. Dari sejarah, filologi, bahkan sampai biologi. Kenapa? Bareskrim itu punya lab tercanggih di Indonesia. Selain di BRIN itu ada di Bareskrim sana. Jadi andaikan misalnya ada seminar yang dilaksanakan di PTIK itu dengan mengundang misalnya ahli dari BRIN, dari UI gitu kan, sebagai apa ya, boleh sebagai moderator lah dari pihak yang berseberangan. Saya kan nggak ada yang berani berbohong itu, atau berani cherry picking melakukan pembenaran itu, karena terkait dengan kredibilitas akademik. Jadi untuk Polri untuk memperbaiki situasi dan menebus dosa tanda kutip gitu ya, ya sebaiknya
Sekarang ambil alih aja jadi penyelenggara seminarnya. Jadi eh, seminar diadakan di PTIK, kan itu lingkungan akademis, libatkan ya yang berseberangan disuruh diajak bicara, ditanding lah, dan ada pendapat ketiga dari ahli. Untuk biologi ahli dari Bareskrim banyak lah, walaupun saya nggak tahu apakah sampai level doktoral ada atau enggak. Tapi kalau dari sisi genetika, lab Bareskrim itu pasti canggih-canggih itu ahlinya. Ya bisa didatangkan dari UI, dari IPB. Genetika itu kan empirik. Jadi aturan-aturan genetis itu berlaku untuk semua makhluk. Kalau dalam pikiran Mukibin kan yang ngerti dokter manusia toh, ya enggak lah. Semua yang belajar biologi tahu kalau biologi itu empirik. Demikian juga ya kalau ilmu sejarah juga ada empirismenya sendiri. Demikian juga ilmu filologi gitu. Kan prosedur atau protokol ilmiahnya tuh rata-rata sudah dibakukan. Kalau dalam biologi misalnya, kita next generation sequencing, kalau Anda lihat brosur penjualannya kan tulis untuk genom kecil misalnya bakteri, untuk genom sedang ini, untuk genom besar seperti ini. Genom terbesar kita kan dari tumbuhan malah 100, kalau nggak salah 146 miliar base pair. Jadi genom manusia tuh malah kelihatan kecil kalau kayak gitu. Jadi itu saja sih pendapat saya. Jenderal Listio akan tetap diingat dalam sejarah sebagai satu-satunya Kapolri yang membatalkan seminar. Saya rasa itu di luar wewenang Polri, apalagi entah bagaimana ceritanya dari Mabes langsung turun melewati Polda dan Polres, itu kan rantai komando Polri ya jadi aneh gitu ya. Kecuali keadaannya darurat, ini enggak darurat, darurat sipil saja tidak loh. Kok seakan-akan darurat. Jadi keputusan menginvasi wilayah kampus ini objektivitasnya itu sepertinya meragukan, metriknya nggak dijelaskan. Kita tuh negara demokrasi dan satu ingat, Polri itu institusi sipil loh, walaupun punya undang-undang sendiri. Secara generik itu polisi itu adalah aparat sipil yang dipersenjatai negara karena tugasnya menjaga keamanan. Jadi tetap dalam aparat Polri itu aparat sipil masih. Makanya di luar negeri kepolisian tuh kebanyakan di bawah Departemen Dalam Negeri. Seperti misal di Amerika ya, kalau di distrik itu kan sheriff di bawah wali kota. Kalau kota besar seperti New York Police Department di bawah ya wali kota New York. Cuma kalau kota besar, kepala kepolisiannya pangkatnya komisaris. Nah itu di India pun begitu kan. Jadi Polri setara Panglima TNI itu menurut saya aneh itu. Karena institusinya institusi sipil yang kalau seperti di Amerika atau di India itu kan yang skala nasional itu hanya semacam FBI itu, Federal Bureau of Investigation, itu yang skala nasional, nationwide. Jadi semoga ini yang terakhir saja dari Polri menginvasi otonomi kampus. Indonesia nggak akan maju kalau kampusnya diacak-acak. Kecuali kalau kita memilih tidak demokratik seperti di Cina. Tapi di Cina walaupun memilih tidak demokratik, kehidupan kampusnya
direct, dipimpin oleh pemimpin besarnya, apa saja pengembangannya, biaya risetnya sangat besar gitu ya, profesor-profesornya makmur, penelitinya makmur, itu bisa tetap maju. Di Indonesia ini peneliti itu yang harus S3 itu tunjangannya cuma 1/4 pegawai pajak itu yang lulusan D3. Jangan kinerjanya itu cuma 1/4 mereka gitu ya. Itu aja saran saya, Polri ambil alih jadi wasit dalam masalah ini. Karena wasitnya pada level akademik ya. Kalau wasitnya di bidang hukum ya harus masuk pengadilan. Kami sih seneng-seneng aja kalau masuk pengadilan. Artinya hakimnya akan memerintahkan ambil tes DNA segala macam, forensik gitu. Jadi polisi menyelenggarakan seminar di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Udah yang terlibat masalah ini kuras habis-habisan ilmunya. Kita diskusikan apakah ilmu nasab itu bisa dikatakan ilmu menurut standar modern, itu pertama. Kedua, apakah nasab Pahlawi itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis? Tentu aja kajiannya eksplorasi literatur dan filologi. Kemudian yang ketiga, tentu saja apakah nasabnya valid secara biologi. Dan ini udah pengetahuan umum lah di antara biolog bahwa untuk dari DNA yang sifatnya haploid itu bisa dipakai untuk melacak genealogi panjang sampai the first common ancestor gitu ya. Atau ya the last common ancestor, tapi seluruh populasi di dunia ini. Itu menyenangkan kalau lihat Polri justru terlibat aktif dalam acara akademik daripada aktif di acara baku hantam seperti demo kita itu kan banyak masih ya violence itu masuk lah gitu. Misalnya daripada adik-adik mahasiswa demo di jalanan, difasilitasi aja seminar di kampus Polri, entah PTIK atau di kampus-kampus. Sepertinya lebih menyenangkan begitu. Jadi itu saja saran saya. Polri mengambil alih diskusi akademik tentang nasab Pahlawi ini di kampus milik Polri, entah akademi kepolisian, entah perguruan tinggi ilmu kepolisian. Yang paling cocok perguruan tinggi ilmu kepolisian sepertinya. Bisa juga di Lemhanas kalau mau. Tapi nggak tahu, kalau ke Lemhanas kan mungkin prosedurnya jadi agak rumit ya. Kalaupun diselenggarakan itu sebaiknya sebelum pergantian presiden, karena ini akan jadi semacam noda baik bagi Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri, mungkin Kapolri yang masa jabatannya paling panjang di era Presiden Joko Widodo, dan bagi Presiden Joko Widodo sendiri, karena Presiden Joko Widodo itu adalah satu-satunya presiden pasca reformasi yang aparatnya dibiarkan menginvasi wilayah kebebasan akademik yang menjadi otonomi kampus. Saya rasa saya sudah cukup ngalor ngidul, gitu aja teman-teman. Selamat menikmati akhir pekan. Sekali lagi kita berdoa agar Presiden Prabowo nanti akan menjadi salah satu presiden terbaik Indonesia. Karena laporan dalam peralihan administrasi ini menurut saya cukup gelap. Hampir 10 juta orang dari kelas menengah turun jadi miskin. Kemudian adik-adik kita kekurangan lapangan kerja. BKKBN juga menunjukkan angka penurunan kelahiran. Jadi adik-adik kita tuh udah mulai sadar ya bahwa masa depan tuh nggak cerah-cerah amat gitu loh kalau dengan situasi sekarang. Ya kedepannya kalau populasi menyusut otomatis membayar pajak juga menyusut.
itu kalau untuk tahap sekarang Indonesia Emas di 2045 itu meragukan. Indeks persepsi korupsi kan 10 tahun terakhir ini juga seperti jalan di tempat gitu. Jadi kita doakan dan kita dukung Presiden Prabowo sebagai insya Allah akan menjadi salah satu presiden terbaik kita, mengembalikan track pembangunan Indonesia untuk Indonesia Emas 2045, memberi optimisme adik-adik kita untuk belajar dan membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, tanggon, berani bersaing dengan bangsa lain dengan identitas Indonesianya, bukan copycat bangsa lain seperti selama ini gitu ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.